Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, Pak, dan merasakan badan ini kok rasanya beda? Rasanya kok tidak sebersemangat dulu ya? Atau mungkin setelah seharian beraktivitas, tenaga rasanya langsung habis tak tersisa. Dulu mungkin bapak-bapak bisa mengangkat cucu tanpa ngos-ngosan. Sekarang rasanya punggung cepat pegal, sendi linu, dan energi seperti menguap begitu saja. Ini adalah realitas yang seringkali kita hadapi seiring bertambahnya usia. Apalagi bagi kita para pria yang ingin tetap produktif dan bersemangat. Kita ingin tetap bisa berkebun, main sama cucu, atau bahkan sekedar jalan pagi tanpa cepat merasa lelah. Rasa lelah yang berlebihan, performa tubuh yang menurun, dan vitalitas yang memudar. Itu semua bisa membuat kita merasa kurang berdaya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada rahasia sederhana yang bisa membantu Anda mengembalikan sebagian besar energi, meningkatkan performa fisik, dan memancarkan vitalitas kembali, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Rahasia ini tidak ada di pil mahal atau suplemen impor. Rahasia ini ada di dapur kita, dalam wujud sayuran-sayuran tertentu. Di video ini kita akan membahas 3 jenis sayuran esensial yang bisa jadi kunci untuk hidup lebih bertenaga, bersemangat, dan tetap perkasa di usia senja. Percayalah, apa yang akan kita bahas ini sangat mudah ditemukan dan disiapkan. Saksikan sampai akhir untuk sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Baik, bapak-bapak sekalian. Mari kita mulai perjalanan kita menemukan kembali energi dan vitalitas itu. Sayuran pertama yang ingin saya kenalkan kembali, yang mungkin sudah tidak asing lagi, namun seringkali kita remehkan kekuatannya, adalah daun bayam. Ya, bayam. Si hijau sederhana yang sering muncul di sayur bening atau tumisan ini ternyata adalah pahlawan super tersembunyi untuk tubuh kita di usia senja. Mungkin ada yang berpikir, bayam kan cuma sayur biasa, buat apa? Justru disitulah letak kekuatannya, Pak. Bayam sangat kaya akan zat besi, magnesium, dan juga nitrat alami. Coba bayangkan ini. Zat besi itu ibarat bahan bakar utama bagi sel darah merah kita. Kalau sel darah merah kita kuat dan banyak, artinya oksigen dari paru-paru bisa diangkut dengan efisien ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot dan otak kita. Nah, kalau otot dan otak kita dapat pasokan oksigen yang cukup, otomatis bapak-bapak tidak akan cepat lelah, bahkan setelah beraktivitas fisik. Dulu, mungkin setelah mencangkul sebentar di kebun, napas sudah terengah-engah dan badan langsung pegal. Dengan rutin mengonsumsi bayam, Bapak akan merasakan perbedaan yang signifikan. Otot-otot terasa lebih kuat, tidak mudah kram, dan stamina pun perlahan meningkat. Ini bukan sihir, Pak. Ini murni nutrisi yang bekerja. Selain zat besi, bayam juga mengandung magnesium yang luar biasa banyak. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar kalau magnesium ini penting untuk tulang. Tapi tahukah Anda bahwa magnesium juga berperan penting dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh, termasuk dalam produksi energi? Betul sekali. Tanpa magnesium yang cukup, tubuh kita akan kesulitan mengubah makanan yang kita makan menjadi energi yang bisa kita gunakan. Jadi tidak heran kalau sering merasa lemas atau lesu, bisa jadi tubuh Bapak kekurangan magnesium. Dengan asupan magnesium yang cukup dari bayam, Bapak akan merasakan peningkatan energi yang stabil sepanjang hari. Tidak lagi lobat di siang hari atau merasa gampang ngantuk setelah makan siang, performa fisik pun ikut terangkat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki jauh, naik turun tangga, atau menggendong cucu pun akan terasa lebih ringan. Ini akan membuat Bapak lebih aktif, lebih bertenaga, dan tentu saja lebih percaya diri dalam menjalani hari. Dan satu lagi, Pak, kandungan nitrat alami dalam bayam ini juga sangat menarik. Begitu masuk ke dalam tubuh, nitrat ini akan diubah menjadi oksida nitrat. Apa itu oksida nitrat? Ini adalah zat yang sangat baik untuk pembuluh darah kita. Oksida nitrat akan membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bayangkan, kalau aliran darah lancar, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke setiap sel tubuh dengan lebih cepat dan efisien. Ini sangat penting untuk vitalitas.
Ketika sel-sel tubuh kita tercukupi kebutuhan nutrisi dan oksigennya, mereka akan berfungsi optimal. Bapak akan merasakan kulit lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan yang paling penting, vitalitas seksual pun bisa ikut meningkat karena aliran darah yang lancar ke seluruh bagian tubuh. Jadi bayam bukan hanya soal energi, tapi juga performa fisik dan vitalitas secara keseluruhan. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Sangat mudah, Pak. Bapak bisa membuat sayur bening bayam dengan jagung manis atau wortel. Ini adalah menu klasik yang mudah dicerna dan disukai banyak orang. Atau, kalau Bapak suka tumisan, tumis bayam dengan sedikit bawang putih, dan udang rebon juga sangat lezat dan bergizi. Bahkan, kalau Bapak mau mencoba sesuatu yang berbeda, bayam juga bisa ditambahkan ke dalam jus buah atau smoothie pagi Anda. Cukup masukkan beberapa lembar bayam segar bersama buah-buahan favorit seperti pisang atau nanas. Rasanya tidak akan terlalu terasa, tapi manfaatnya luar biasa. Yang perlu diingat, jangan memasak bayam terlalu lama, Pak. Cukup sampai layu saja, agar nutrisinya tidak banyak yang hilang. Usahakan untuk mengonsumsi bayam segera setelah dimasak, karena nutrisinya bisa berkurang jika didiamkan terlalu lama. Jadi mulai sekarang, jadikan bayam sebagai bagian rutin dari menu harian Anda. Bapak akan takjub dengan perbedaannya. Ini adalah investasi kecil yang akan memberikan dampak besar pada kualitas hidup Bapak. Nah, setelah kita melihat betapa hebatnya bayam, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju sayuran kedua yang tak kalah dahsyat manfaatnya bagi energi, performa, dan vitalitas Bapak-Bapak. Baik, Bapak-Bapak, mari kita buka lembaran baru dan kenali sayuran kedua yang bisa jadi penunjang luar biasa bagi kesehatan kita di usia di atas 60 tahun. Sayuran ini berwarna cerah, seringkali menjadi teman setia di piring kita dan kaya akan nutrisi penting. Ya, sayuran itu adalah wortel. Mungkin Bapak-Bapak langsung teringat kalau wortel itu bagus untuk mata, kan? Memang betul sekali, Pak. Wortel sangat kaya akan beta-karoten yang di dalam tubuh kita akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini esensial untuk menjaga kesehatan penglihatan, terutama di malam hari. Di usia kita, kemampuan mata seringkali menurun. Dengan rutin mengonsumsi wortel, Bapak bisa membantu memperlambat penurunan ini dan menjaga penglihatan tetap tajam. Bayangkan, Pak, betapa berharganya bisa terus membaca koran tanpa kacamata berlapis-lapis, atau bisa melihat wajah cucu dengan jelas, bahkan saat cahaya redup. Penglihatan yang baik tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan membuat Bapak lebih leluasa beraktivitas tanpa khawatir. Namun, manfaat wortel tidak hanya berhenti di mata saja, Pak. Beta-karoten dan antioksidan lain yang terkandung dalam wortel ini juga berperan sebagai pelindung sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Ibaratnya seperti karat yang merusak besi, Pak. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh kita seiring bertambahnya usia, menyebabkan peradangan dan berbagai penyakit degeneratif. Dengan antioksidan dari wortel, Bapak bisa memperlambat proses penuaan sel, menjaga sel-sel tubuh tetap muda dan berfungsi optimal. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan energi Bapak karena tubuh tidak perlu bekerja keras untuk memperbaiki sel yang rusak. Selain itu, serat yang tinggi dalam wortel juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Seringkali di usia senja, masalah pencernaan seperti sembelit menjadi keluhan umum. Nah, dengan asupan serat yang cukup dari wortel, pencernaan Bapak akan lebih lancar dan usus akan lebih sehat. Pencernaan yang lancar berarti penyerapan nutrisi lebih baik. Dan itu tentu saja akan berkontribusi pada tingkat energi yang lebih tinggi dan performa tubuh yang lebih baik secara keseluruhan. Vitalitas pun ikut meningkat karena tubuh terasa lebih ringan dan nyaman. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi wortel? Bapak bisa menambahkannya ke dalam sup ayam atau sup sayuran yang hangat, atau bisa juga dibuat jus wortel segar di pagi hari, dicampur sedikit apel atau jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Wortel juga enak sekali dimakan mentah sebagai lalapan, dicocol sambal atau rujak.
Bahkan, parutan wortel bisa Bapak tambahkan ke adonan bakwan atau perkedel untuk menambah nutrisi. Ingat Pak, wortel sebaiknya dimakan bersama sedikit lemak, misalnya dicampur minyak zaitun di salad atau dimasak dengan sedikit minyak, karena vitamin A adalah vitamin larut lemak, jadi penyerapannya akan lebih optimal dengan adanya lemak. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan wortel sebagai teman setia piring Anda. Sekarang kita beralih ke sayuran ketiga, yang juga tak kalah pentingnya dalam daftar kita ini. Sayuran ini mungkin terlihat sedikit asing bagi sebagian kita yang terbiasa dengan sayuran lokal, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Ya, saya berbicara tentang brokoli. Brokoli ini adalah bintang nutrisi, Pak, terutama untuk kita yang sudah berumur. Brokoli kaya akan vitamin C, vitamin K, serat, dan juga senyawa unik seperti sulforaphane yang punya efek anti peradangan dan anti kanker. Mari kita bahas satu persatu. Vitamin C itu bukan cuma untuk sariawan, Pak. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan besar dalam sistem kekebalan tubuh kita. Di usia 60 tahun ke atas, daya tahan tubuh seringkali menurun, sehingga kita lebih mudah terserang flu atau penyakit lain. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, Bapak bisa membantu memperkuat pasukan kekebalan tubuh Bapak, sehingga tidak mudah sakit dan bisa tetap aktif beraktivitas. Energi Bapak tidak akan terkuras untuk melawan infeksi. Lalu ada vitamin K. Mungkin Bapak jarang mendengar tentang vitamin K, tapi ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah yang normal. Di usia senja, risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang meningkat. Vitamin K dalam brokoli membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan ke arteri, sehingga tulang Bapak tetap kuat dan sehat. Ini krusial untuk menjaga performa fisik dan mencegah cedera. Dengan tulang yang kuat, Bapak bisa tetap berjalan tegak, melakukan aktivitas harian tanpa rasa khawatir akan patah tulang. Bahkan mungkin masih bisa ikut berolahraga ringan. Rasanya tubuh ini tidak ringkih dan selalu siap untuk bergerak. Selain itu, brokoli juga mengandung sulforaphane, senyawa ajaib yang telah banyak diteliti manfaatnya dalam melindungi sel-sel dari kerusakan, mengurangi peradangan dalam tubuh, bahkan ada penelitian yang mengarah pada potensi anti kanker. Peradangan kronis adalah biang keladi banyak masalah kesehatan di usia tua, mulai dari nyeri sendi hingga penyakit jantung. Dengan mengonsumsi brokoli, Bapak membantu tubuh melawan peradangan ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan vitalitas dan membuat Bapak merasa lebih nyaman di tubuh sendiri. Pencernaan juga akan terbantu berkat serat tinggi dalam brokoli, sama seperti wortel, yang akan menjaga Bapak tetap teratur dan nyaman. Bagaimana cara mengkonsumsi brokoli? Brokoli paling baik dikukus sebentar, Pak. Jangan direbus terlalu lama sampai warnanya pudar. Dengan dikukus, nutrisinya akan tetap terjaga. Bapak bisa menyajikannya sebagai teman makan nasi atau dicampurkan ke dalam tumisan. Brokoli juga enak ditambahkan ke dalam sup krim atau salad. Intinya, jangan terlalu lama memasaknya. Brokoli dengan tekstur yang masih sedikit renyah itu jauh lebih baik untuk kesehatan dan juga rasanya. Ketiga sayuran ini, bayam, wortel, dan brokoli, adalah trio yang sangat ampuh untuk mengembalikan dan menjaga energi, performa, dan vitalitas bapak-bapak sekalian. Nah, bapak-bapak, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita tentang 3 sayuran ajaib yang bisa menjadi kunci vitalitas Anda di usia emas. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana bayam dengan kekayaan zat besi dan magnesiumnya mampu mengalirkan energi yang stabil ke seluruh tubuh, membuat otot-otot terasa lebih perkasa dan pikiran lebih jernih. Lalu, ada wortel yang tak hanya menjaga mata tetap tajam, tapi juga melindungi sel-sel tubuh dari penuaan dini dan menjaga pencernaan tetap lancar, memberikan Bapak kenyamanan dan vitalitas dari dalam. Dan tidak ketinggalan, brokoli, sang pahlawan nutrisi yang memperkuat sistem kekebalan, menjaga tulang tetap kokoh, dan melawan peradangan, sehingga Bapak bisa menjalani hari dengan tubuh yang lebih ringan dan berenergi.
Mungkin Bapak berpikir, wah harus makan banyak sayur ya. Jangan salah Pak, kunci utamanya bukan pada jumlah yang berlebihan, melainkan pada konsistensi dan kemauan untuk menjadikan sayuran-sayuran ini bagian tak terpisahkan dari pola makan harian Anda. Bapak tidak perlu langsung mengubah seluruh kebiasaan makan dalam semalam. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, tambahkan 1 porsi sayur bayam ke dalam menu makan siang Anda, atau biasakan minum jus wortel di pagi hari. Lalu, sesekali coba tambahkan brokoli kukus sebagai lauk. Perubahan kecil yang dilakukan secara rutin, Pak, akan menumpuk menjadi perbedaan besar yang luar biasa bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda. Yang tumbuh, pikirkan kembali tujuan kita, Bapak-Bapak. Kita ingin tetap bisa menikmati setiap momen di usia senja. Kita ingin tetap bisa bermain dengan cucu, ikut sholat berjamaah di masjid tanpa cepat lelah, atau bahkan sekedar menikmati sore hari di teras rumah dengan tubuh yang terasa ringan dan bugar. Semua itu bisa tercapai dengan nutrisi yang tepat. Sayuran-sayuran ini bukan hanya sekedar makanan. Mereka adalah investasi untuk masa tua yang lebih berkualitas, lebih produktif, dan lebih bersemangat. Mereka adalah bahan bakar alami yang akan mengembalikan kilau vitalitas yang mungkin terasa memudar. Ingat Pak, tubuh kita ini adalah aset paling berharga yang kita miliki. Merawatnya dengan makanan yang tepat adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita kepada diri sendiri dan juga keluarga yang mencintai kita. Ketika bapak-bapak merasa lebih bertenaga, lebih gesit, dan lebih bersemangat, energi positif itu akan menular ke lingkungan sekitar. Keluarga akan senang melihat bapak sehat dan ceria. Teman-teman akan termotivasi melihat bapak tetap aktif. Dan yang terpenting, Bapak sendiri akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Saya harap setelah menonton video ini, Bapak-bapak sekalian termotivasi untuk mencoba dan merasakan sendiri manfaat luar biasa dari bayam, wortel, dan brokoli ini. Jangan menunda lagi, Pak. Mulai hari ini, jadikan sayuran-sayuran ini sebagai bagian dari piring sehat Anda. Saya yakin Bapak akan merasakan perbedaannya dalam waktu tidak terlalu lama. Saya sangat ingin mendengar pengalaman bapak-bapak setelah mencoba tips ini. Apakah ada perubahan yang dirasakan? Atau mungkin bapak punya resep sayuran favorit yang ingin dibagi? Silakan tuliskan pengalaman dan pemikiran bapak di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling berbagi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Jika bapak merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol atau suka pada video ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan video-video informatif dan bermanfaat lainnya yang akan kami sajikan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan saran-saran praktis yang bisa membantu bapak-bapak sekalian menjalani hidup terbaik di setiap usia. Terima kasih banyak sudah menyimak. Ingat selalu Pak, jalani hidup terbaik Anda di setiap usia. Semoga bapak-bapak selalu sehat, bertenaga, dan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.